Bapak Ibu, kita masuk di penyusunan program bimbingan dan konseling ya. Tujuannya dari penyusunan program ini adalah agar Bapak Ibu mampu menggunakan hasil asesmen untuk merancang program bimbingan dan konseling. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun program, itu Bapak Ibu harus melakukan need assessment dulu, ya. Menyusun need assessment, angket kebutuhan peserta didik, ya. Kebutuhan peserta didik kita itu apa? Kita buat hasil need assessment, angket kebutuhan, angket non-tes kita sebarkan, ya. Nah, nanti angketnya itu apa saja akan dijelaskan oleh Pak Wiryo setelah istirahat nanti jam 12.30 ya. Nanti angket-angket itu semua kita pelajari cara menganalisisnya seperti apa, karena itu adalah dasar Bapak Ibu sebelum menyusun program kerja, yaitu menyebarkan angket-angket non-tes. Ya, setelah angket non-tes itu disebarkan, berikutnya Bapak Ibu menyusun program tahunan ya, dan menyusun program semester. Lalu berikutnya penggunaan hasil asesmen PK ya. Yang pertama, analisis kebutuhan konseli. Analisis kebutuhan dan permasalahan konseli didasarkan pada hasil need assessment. Dalam menyusun need assessment ini Bapak Ibu bisa menggunakan ya angket tes maupun non tes ya. Kalau angket tes ya, angket tes itu yang dari psikolog ya, ini adalah wilayahnya psikolog ya, tes IQ, tes bakat minat ya, tes kecerdasan akademis itu adalah wilayahnya psikolog. Namun kalau sekolah Bapak Ibu ingin melaksanakan tes ini bisa mengundang psikolog atau lembaga ya, didatangkan ke sekolah ya. Namun kadang tidak semua sekolah mempunyai biaya untuk melaksanakan itu. Kalau seperti itu Bapak Ibu tidak usah berkecil hati, kita masih punya angket-angket non-tes, ada alat ungkap masalah, ada PTSDL, ada sosiometri dan lain sebagainya, ya wawancara, observasi, itu bisa kita sebarkan. Ya. Jadi yang non-tes itu adalah wilayahnya guru BK. Nah, setelah angket itu disebarkan, berikutnya data itu dianalisis ya untuk mengetahui permasalahan yang benar-benar membutuhkan pelayanan ya atau penanganan ya, dianalisis. Misalnya dari alat ungkap masalah, Bapak Ibu sudah menyebarkan angket. Di situ kan dianalisis. Ketemu nanti per individu, oh si A ini masalahnya ini, si B masalahnya ini. Ya, contohnya misalnya dia kesulitan untuk mengikuti pelajaran matematika, ketemu permasalahan seperti itu. Nah, lalu kira-kira pendekatan apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu? Apakah konseling individu atau apa? Itu kan nanti mulai direncanakan, ditulis di dalam program kerja. Ya, berarti ada siswa yang membutuhkan layanan konseling individu kaitannya dengan dia kesulitan di memahami pelajaran matematika. Nilai matematikanya cenderung rendah. Nah, dari situ kan kita analisis penyebabnya apa si anak ini, kenapa matematikanya nilainya rendah. Ya, seperti itu. Atau contoh dari angket sosiometri yang Bapak Ibu sebarkan. Sosiometri itu nanti akan ketemu di mana siswa yang terisolir, ada siswa yang tidak dipilih teman-temannya, terisolir, ada siswa yang banyak sekali dipilih temannya, ada siswa yang kadang pilih-pilih teman, cenderung berkelompok. Nah, setelah ketemu permasalahan seperti itu, ya, setelah ketemu permasalahan seperti itu, akhirnya Bapak Ibu analisis ya. Kira-kira di kelas 10A ini dengan permasalahan ada siswa yang suka berkelompok, saya berikan pendekatan apa? Menggunakan teknik apa? Konseling individu, klasikal, bimbingan kelompok atau apa? Mulai ditulis di rancangan program bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu menganalisis kebutuhan, Bapak Ibu analisis kondisi sekolah ya. Diidentifikasi sarana prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK, lalu identifikasi jumlah seluruh siswa,
ya kira-kira berapa jumlah peserta kita, itu nanti semua dimasukkan di dalam program. Lalu jumlah guru BK-nya, ya, lalu merumuskan implementasinya bagi program pelayanan BK. Setelah itu Bapak Ibu analisis kebijakan sekolah dan peraturan yang berlaku, ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami kebijakan sekolah seperti apa, karena itu nanti ada kaitannya dengan program yang Bapak Ibu susun. Lalu ini berikutnya mengidentifikasi peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelayanan BK di sekolah, ya. Karena ini kadang kaitannya dengan peraturan-peraturan ini dengan pelanggaran, Bapak Ibu, ya. Guru BK harus tahu peraturan yang ada di sekolah apa, ya. Contohnya saja kadang di awal ini ya, masa orientasi siswa, kita perlu ya share peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Contohnya saja kadang yang menjadi permasalahan ini HP, apalagi di SMP, ya. Di sekolah tidak diperbolehkan membawa HP. Ini sebelum pandemi, ya. Ini banyak sekali permasalahan pada saat saya mengisi pelatihan, banyak sekali Bapak Ibu yang bercerita tentang pengalaman di sekolah-sekolahnya, ya. Contohnya tentang permasalahan HP, ya. Siswa tidak boleh membawa HP. Orang tuanya protes karena harus menjemput anaknya. Bagaimana cara komunikasinya? Nah, berarti hal-hal seperti ini kan harus dikomunikasikan di awal. Pada saat MOS, orang tua dikumpulkan, kita ajak bersama untuk merumuskan ya peraturan-peraturan sekolah kita apa, ya. Tentunya harus ada parenting dulu Bapak Ibu. Misalnya parenting tentang bahayanya gadget, bahayanya gawai, dampak gawai bagi anak itu apa, ya. Tidak tiba-tiba kita buat peraturan kita tempel, orang tua juga tidak tahu. Nah, kalau ada apa-apa pasti sekolah juga yang disalahkan. Kalau ada masalah akhirnya ke guru BK, ya kan. Nah, sebaiknya di awal-awal itu Bapak Ibu kumpulkan wali murid, ada parenting. Setelah itu Bapak Ibu, setelah ada parenting, kita sudah tahu kan bahaya gadget, bahaya gawai itu seperti apa. Coba kita rumuskan bersama, kira-kira kalau membawa HP bagaimana. Nah, mulai di list satu persatu tentang tidak boleh membawa HP. Kalau seperti itu orang tua bisa memaklumi, sehingga kalau ada pelanggaran, guru BK diprotes, kan ini peraturan bersama sudah ditandatangani. Kalau misalnya ada yang belum tahu tidak hadir, berarti itu resiko Bapak Ibu sendiri, seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Itu hanya satu contoh tentang gawai. Saya yakin pasti banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah, ya, kaitannya dengan seragam dan lain-lain, ya. Tapi bukan berarti ini wilayahnya BK, ya. Kalau BK menangani ini, berarti BK sebagai polisi sekolah lagi, ya. Kalau ada pelanggaran, sebaiknya kesiswaan dulu, dibentuk tim tatip. Mereka yang menangani pelanggaran itu, sanksinya apa? Baru lapor ke BK, BK yang membuat rekap, sehingga BK tahu laporan per anak, pelanggarannya di mana. Peta kerawanan siswa yang banyak pelanggaran itu di kelas mana, itu BK harus tahu, walaupun tidak menangani. Ketika rapat kerja kita florkan, ya, peta kerawanan di sekolah itu yang banyak pelanggaran di kelas mana, bagaimana solusinya, ya, sehingga guru BK tidak dianggap tidak ada pekerjaan. Sebenarnya kerjaan guru BK itu banyak sekali Bapak Ibu, ya. Lalu berikutnya merumuskan implikasi bagi program pelayanan BK. Setelah mengetahui kebijakan sekolah, peraturannya, lalu diimplikasikan dalam program bimbingan dan konseling. Nah, pada saat Bapak Ibu menyusun program BK, Bapak Ibu juga harus memahami harus menganalisis dulu pelaksanaan program sebelumnya, ya. Cermati keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program, ya. Dicermati yang sudah terlaksana itu bagian mana, yang belum terlaksana bagian mana. Kalau sudah terlaksana, faktor pendukungnya apa, itu kita pertahankan, ya. Kalau sudah terlaksana dan berjalan dengan baik, kita pertahankan atau kita tingkatkan untuk program berikutnya, ya. Nah, yang belum terlaksana, kita analisis kira-kira kekurangannya di mana, kita perbaiki untuk program
berikutnya ya. Jadi temukan faktor pendukung dan penghambatnya. Karena hasil analisis ini nanti yang digunakan sebagai refleksi bagi konselor untuk memperbaiki dan meningkatkan secara kontinu penyusunan program PK di sekolah. Ya. Ini penguatannya ya, bahwa kegiatan asesmen ini adalah langkah awal ya, need assessment. Bapak Ibu menyusun need assessment dengan menyebarkan angket ya, untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan peserta didik.